ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di klinik pernikahan. Kita sudah sampai pada An-Nasihatu Tsalitsatu Asyrah, nasihat yang ke-13. Qad takunul ghiratu 'adatun syariratun. Terkadang cemburu itu kebiasaan yang buruk. Di sini Syekh penulis Al-Badr bin Ali Al-Utaibi, beliau menyinggung masalah cemburu. Kita yakin bahwasanya masing-masing orang punya sifat cemburu. Cemburu ini biasa muncul didasari dengan kasih sayang. Seorang tidak akan cemburu jika dia tidak berdasarkan kasih sayang. Jika seorang suami cemburu terhadap istrinya, kecemburuan ini tidak akan muncul kecuali si suami sayang dengan istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri tidak akan punya sifat cemburu terhadap suaminya jika dia tidak sayang, cinta terhadap suaminya. Makanya sifat cemburu ini akan muncul jika ada dasarnya, yaitu kasih sayang. Makanya seorang istri tidak akan cemburu dengan suaminya kalau dia tidak sayang kepada suaminya. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. La yafutu an ilmiki anna minal ghairati ma huwa mahmudun wa minha ma huwa madhmum. Jangan sampai engkau tidak tahu bahwasanya cemburu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Cemburu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Memang walaupun cemburu itu dasarnya, munculnya dikarenakan sayangnya seseorang kepada orang yang dia cemburui, namun ternyata hal itu ada yang dikatakan baik dan ada juga yang dikatakan buruk.
Wal mahmudu minha ma huwa wajib. Dan sifat cemburu ini ada sifat cemburu yang terpuji, ya, ada yang wajib, wa minha ma huwa mubah. Dan juga ada yang sifatnya mubah, boleh. Ya. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang mubah. Artinya seorang suami wajib cemburu terhadap istrinya jika melakukan satu hal. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri wajib cemburu terhadap suaminya jika suami ini melakukan satu hal. Jadi kasusnya inilah yang nanti akan terkait dengan hukum cemburu tersebut. Apakah wajib, apakah mubah, atau bahkan terlarang. Wa mithlu wajib al-ghirah ala hurmatillahi ta'ala. Di antara kecemburuan yang wajib muncul pada diri kita, yaitu jika kita melihat seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma yugharu indahu Allah ta'ala wa yugharu indahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Disinilah letak cemburunya Allah, cemburunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cemburunya orang-orang mukmin. Di mana seorang mukmin wajib punya sifat cemburu yang ini, yaitu dia cemburu jika ada seseorang yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya ini? Cemburu melihat orang melakukan perkara yang diharamkan. Begini ikhwah. Ketika kita melihat anak kita ikhwah, dia misalnya keluar rumah tak pakai jilbab. Keluar rumah tak pakai jilbab. Seharusnya kita marah, ya kan? Seharusnya kita marah. Marah yang seperti ini bisa dikarenakan dua hal. Memang semata-mata marah. Yang kedua, sebenarnya marah itu efek daripada sayang kita terhadap anak tersebut. Demikian, ya. Sayangnya kita terhadap si anak. Kita tidak ingin Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada dia. Kita tidak ingin gara-gara perbuatannya tersebut Allah seret dia ke dalam neraka jahanam. Jadi kita karena sayangnya terhadap si anak tersebut, maka kita marah pada dia. Demikian. Contoh lain apa ya? Begini. Seorang istri, ya, dia punya suami. Melihat suaminya bergandengan dengan wanita yang bukan mahramnya. Bergandengan dengan wanita yang bukan mahramnya. Atau dia kepergok, memergoki, bertemu dengan suaminya sedang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Coba kita perhatikan ikhwah. Ini ada dua, bisa muncul cemburu di sini. Ya. Pertama ikhwah, apabila si istri marah, cemburu dengan suaminya. Kenapa? Karena ternyata dia berduaan dengan wanita yang bukan mahram, dan ini hukumnya haram. La yakhluwanna rajulu bi imra'atin ajnabiyatin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya syaitan. Jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya juga sudah setan yang ketiga. Kalau sudah setan yang ketiga, dia akan membisikkan, dia akan meniupkan, dia akan menggoda untuk melakukan perkara yang diharamkan. Baik. Jadi ikhwah, dalam masalah ini si wanita cemburu. Cemburu dan marah melihat suaminya seperti itu. Baik. Kenapa dia cemburu? Dikarenakan sebenarnya karena dia sayangnya terhadap sang suami. Ya, karena sayangnya terhadap sang suami. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini,
Mengapa sang suami berduaan atau bergandengan dengan wanita yang bukan mahram? Nah, cemburu seperti ini ikhwah muncul itu wajib ada pada seorang wanita. Coba seandainya si istri tidak peduli, ya, terserahlah, lantaklah situ, misalnya begitu. Dia sendiri merasa sudah tidak ada punya rasa apa-apa. Kalau dia si istri sudah tidak punya rasa apapun terhadap suaminya, dia tidak akan ada rasa cemburu. Terserah dia lah, paling begitu ikhwah. Nah, demikian. Jadi kemarahan si istri terhadap suami itu muncul dikarenakan kasih sayang tadi itu. Ya, kasih sayang tersebut. Baik, kita lihat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu ma min ahadin aghyaru minallahi ayyazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah terhadap hambanya yang berzina dan hamba-hambanya yang laki-laki yang berzina dan hamba-hambanya yang perempuan yang berzina. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan mereka. Mengapa kalian tuh berzina? Allah tuh sayang terhadap hamba-hambanya. Ya. Allah tuh sayang terhadap hamba-hambanya. Kenapa hamba melakukan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu cemburu. Ya. Allah itu cemburu karena melihat si hamba ini sedang melakukan perkara yang akan merusak dirinya, bahkan akan merusak keluarganya. Jadi Allah itu cemburu. Kalaupun Allah marah dikarenakan dasar kasih sayang tersebut. Demikian ikhwah. Ya. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, mereka harus punya rasa cemburu wajib seperti ini. Ya. Gak boleh dia tak peduli dengan orang-orang yang sekitar dia yang melakukan kemaksiatan, apalagi keluarga-keluarganya, apalagi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wa indahuma, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahadun aghyaru minallah, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah. Walidzalika haramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Oleh karena itu Allah haramkan perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Demikian, Allah tak suka hamba-hambanya itu, ya, tak suka hamba-hambanya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha, yang nampak seperti perbuatan zina, mencuri, ya. Yang tidak nampak seperti hasad, dengki, ya, dan lain-lainnya ikhwah. Kemudian wa an Uqbah bin Amir al-Juhani, dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghiratani ihdahuma yuhibbuha Allah azza wa jalla wal ukhra yubghiduha Allah. Ada dua sifat cemburu, ya. Salah satu dari dua tersebut cemburu yang dicintai oleh Allah, dan yang satu lagi cemburu yang dibenci oleh Allah. Berarti ikhwah, ya, berarti ada cemburu yang haram, di mana seorang itu tidak boleh cemburu dalam masalah ini. Ya, di mana seseorang tidak boleh cemburu dalam masalah ini, dan itu diharamkan, berarti dia akan mendapatkan dosa. Al-ghiratu fi ribati yuhibbuhallah. Cemburu yang jelas datanya itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Seperti begini ikhwah, ya. Seorang wanita misalnya melihat suaminya seperti yang kita misalkan tadi. Udah jelas dia melihat langsung. Ini bukan prasangka, tidak. Ya, bukan prasangka. Yang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada data, sudah ada bukti yang jelas.
Demikian. Misalnya ini seorang istri ya tanpa sengaja misalnya membaca chatting suaminya. Misalnya dia punya HP, misalnya HP apa ya? HP iPhone misalnya, ya. Itu kan kalau chatting masuk langsung terlihat di layar. Bukan dia perisa-perisa, enggak. Nampak begitu. Sayang, kemana kita makan hari ini? Begitu. Nampaklah di situ terbacalah namanya seorang wanita. Dia tahu ini wanita tidak ada mahram suaminya yang bernama ini. Itu namanya data. Tapi boleh seorang istri cemburu. Ini siapa ini? Kok sudah panggil-panggil sayang? Ya, siapa ini wanita ini? Ngajak makan bareng lagi, berdua. Siapa ini? Ya, maka dalam masalah ini kalau istri muncul rasa cemburunya terhadap si suami, ya, muncul rasa cemburunya, maka ini cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Karena dia punya data. Ya, punya data. Kemudian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Wal ghiratu fi ghairi ribatin yubghiduha Allah. Adapun cemburu yang tidak ada datanya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya para ulama membedakan cemburu itu ada yang mahmudah dan madhmumah. Mereka mendefinisikan al-ghiratul mahmudah, cemburu yang terpuji, yaitu hiya tad'u ila iffatin, yaitu cemburu ini mengajak seorang untuk iffah, menjaga kehormatan. Ya, macam si istri tadi, ketika dia melihat chattingan seperti ini, loh, ini suaminya kok seperti ini. Suaminya kalau seperti ini akan tergelincir pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi cemburu ini yang menarik seseorang, mengajak seseorang untuk menjaga kehormatan wal mawaddah dan untuk menjalin kasih sayang. Wala tad'u illa idza qamat asbabur ribah wal fitan. Demikian. Dan tidak akan muncul cemburu ini kecuali ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab. Kemudian ada yang ghiratul madhmumah, cemburu yang diharamkan ataupun yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebabnya ada 3. Yang pertama ikhwah, yaitu syakku wal waswasah. Rasa ragu, waswas. Kenapa suaminya hari ini pulangnya malam? Ini jangan-jangan. Ya, ini enggak dibenarkan. Yang kedua, hasad wa tanafus al-madhmum, dikarenakan kedengkian dan perlombaan yang perlombaan ataupun persaingan. Ya, persaingan yang tercela. Persaingan yang tercela. Misalnya nih karena muncul asa kedengkian. Yang ketiga, hubbul mufrid wa hubbut tamalluk. Yang ketiga yaitu dikarenakan cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan sehingga muncul was-was. Cemburu yang seperti ini itu diharamkan dalam syariat. Kenapa? Karena cemburu yang hanya mengedepankan su'dzon, yaitu buruk sangka kepada seseorang. Si suami buruk sangka muncul cemburunya karena buruk sangka kepada si istri misalnya. Demikian juga sebaliknya, dia tidak punya data, hanya was-was saja. Jangan. Demikian ikhwatiddin. Seperti ini biasanya para istri begitu suaminya pulang cek HP begitu, ya. Beda halnya memang suami yang memang sudah terbukti dia itu bermasalah dan dia tidak pungkiri lagi dan tidak sanggup lagi berbohong misalnya begitu. Sudah ada riwayat story hidupnya dia melakukan hal itu dan dia tidak bisa mengelak terhadap pernyataan si istri. Makanya dalam masalah ini akan muncul yang namanya buruk sangka, ikhwah. Ya, akan muncul buruk sangka. Makanya para suami
Tidak boleh kita itu begitu mungkin istri memeriksa HP kita, lantas kita katakan kamu nggak boleh buruk sangka. Jangan dari sisi istrinya terdahulu kita bahas. Memang para istri tidak boleh periksa-periksa HP suami, karena itu privasi, pribadi, tidak boleh diperiksa-periksa. Tetapi dari kita para suami, hendaklah introspeksi diri. Mengapa istri kita bertindak seperti itu? Kenapa dia bertindak seperti itu? Tentu ada sebabnya. Mbak, kata orang Melayu, seandainya tidak akan ada berada, nggak akan mungkin burung tempura bersarang rendah. Burung tempura itu ikhwah, kabarnya sih sarangnya tinggi, tapi kali ini sarangnya rendah. Kalau nggak ada sesuatu di bawahnya, entah sarang ular, entah apa, ya, yang bisa mengamankan sarangnya, dia nggak akan mungkin bersarang rendah. Demikian. Jadi, oke, dari sisi istri jangan buruk sangka pada suami, jangan periksa-periksa HP suami. Tapi dari sisi suami, hendaklah diintrospeksi terhadap dirinya. Kenapa istri bersikap seperti itu? Tentu ada asal muasal. Aksinya itu, reaksi daripada si istri tentu ada aksi. Yang namanya asap pasti ada apinya. Itu dia. Makanya kalau sudah seperti ini kondisinya, hendaklah masing-masing baik suami maupun istri berintrospeksi diri. Tidak bisa hanya semata-mata kesalahan ditimpakan kepada si istri. Kecuali kalau memang tiba-tiba istri periksa HP misalnya, hanya dikarenakan kata-kata orang, dia ambil suaminya lagi mandi misalnya, diperiksa-periksa, baru itu tidak dibolehkan. Jelas, kenapa? Karena masalahnya dia hanya mendengar kata orang. Kemudian dia menjadi curiga terhadap suaminya. Ini yang nggak dibolehkan. Ini su'udzon. Ini cemburu yang diharamkan oleh syariat. Dan ini yang sering membuat berakhir dengan pecahnya rumah tangga. Kecemburuan yang tidak pada tempatnya. Demikian ikhwafiddin. Jadi seorang istri yang suka periksa-periksa HP suami, itu juga ikhwah cemburu yang tidak dibolehkan. Ya, cemburu yang tidak dibolehkan, ya. Baik, makanya yang cemburu yang tercela dasarnya ya buruk sangka, was-was, kemudian atau karena dengki, karena ada kedengkian, atau munafasah persaingan, atau karena sangat cinta, masya Allah, sangat cinta suaminya jalan dengan ibunya. Wow, istri ngambek. Kenapa? Cemburu. Nah, ini cemburu yang dilarang. Karena apa? Karena suami itu punya emaknya. Sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan, di mana ketika Rasulullah SAW ditanya, man ahaqqun nas birajulin, siapa yang lebih berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah mengatakan ummuhu, ibunya. Itu dia, ibunya. Demikian. Jadi si istri nggak boleh dia cemburu dengan suaminya ketika dia pergi bareng dengan ibunya. Misalnya ibunya mengatakan, nak, tolong antar mama lah nak ke pasar fulan. Oh, nampaknya, iya mak, masya Allah, iya mak, insya Allah, kapan tuh mak ya? Nanti kita pergi bareng ya mak, misalnya. Nampak bagaimana lemah lembutnya si suami terhadap emaknya. Istri cemburu. Ini nggak dibolehkan. Kenapa? Ini muncul terlalu cinta, berlebihan cintanya, sehingga cemburunya ya diletakkan pada tempat yang tidak sewajarnya. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Al-hadis rawahu Ahmad at-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam at-Tabrani. Wa qala al-Haythami fi Majma' Zawaid rijaluhu thiqah. Imam Al-Haythami mengatakan dalam kitab Majma' Zawaid, sesungguhnya perawinya semuanya thiqah. Dalam sebuah hadis ikhwah, dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati darabtuhu bis-sayfi ghairu musfihin." Seandainya aku melihat istriku bersama seorang laki-laki, artinya tentunya yang bukan kerabatnya, bukan mahramnya, kan kupukul, kan ku tebas lehernya dengan
dengan pedangku yang bagian tajamnya. Artinya kalau orang sudah menebas, menikam seseorang dengan bagian tajam itu berarti sudah sungguh-sungguh ingin membinasakan dia, menunjukkan sangkin cemburunya dia. Kemudian fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, pernyataan Sa'ad bin Ubadah ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau memberikan tanggapan. Apa katanya? Atajabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian merasa heran bagaimana cemburunya Sa'ad? Masa kalau dia melihat istrinya bersama dengan seorang laki-laki udah langsung ditebas leher si laki-laki? Atajabuna min ghirati Sa'ad? Herankah? Tidakkah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Wallahi, demi Allah, la ana aghyaru minhu, demi Allah aku lebih cemburu ketimbang Sa'ad bin Ubadah. Kemudian wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku. Insyaallah. Jadi kalau ada seorang suami melihat istrinya bersama laki-laki lain, ya, bersama laki-laki lain, ya, yang asing, yang tidak tahu siapa, yang jelas bukan mahramnya, itu laki-laki itu marah kan? Suami marah. Sungguhnya Rasulullah lebih marah. Sesungguhnya Allah lebih marah. Itu dia. Ya. Allah tidak ingin hambanya melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Kita misalnya, kita punya anak perempuan. Kalau kita lihat ternyata dia jalan bareng dengan seorang laki-laki, kita katakan pacarnya, kita bisa marah. Loh, siapa yang mengajarkan ini kepada kamu, nak? Kita bisa marah dengan anak kita bisa marah dengan laki-laki tersebut. Kenapa? Ini haram. Coba kalau dia pergi bareng dengan suaminya, kan kita nggak marah, ya? Kita nggak marah. Bisa saja, bahkan bisa kita katakan ketika dia sudah bersuami, cinta dia terhadap suaminya lebih besar. Demikian ikhwah. Jadi kemarahan kita itu dikarenakan apa? Karena dia telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cemburu kita tadi itu, ikhwah. Padahal sama-sama jalan bareng dengan laki-laki. Yang satu jalan bareng dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang satu jalan dengan laki-laki yang mahram dia, suaminya. Kita marah dengan yang pertama karena dia telah melanggar. Demikian ikhwafidin. Itu namanya rasa cemburu kita, ya, terhadap anak kita. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ghiratu ghiratan. Ghirah itu cemburu itu ada dua jenis. Ghiratun hasanatun jamilatun yuslihur rajulu biha ahlah, wa ghiratut tudkhiluhu annar. Yang pertama yaitu cemburu yang baik dan indah, dan itu seorang laki-laki dengan sifat tersebut bisa meluruskan, memperbaiki keluarganya. Ya, tentunya dia tidak ingin dong istrinya berduaan dengan orang lain, istrinya menerima laki-laki asing masuk ke rumahnya, ya marah kita. Itu namanya cemburu yang lurus. Jadi dengan demikian dengan rasa cemburu itu dia bisa memperbaiki, meluruskan keluarganya. Dia tidak ingin dia melihat anaknya, putrinya jalan dengan wanita yang bukan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak ingin melihat anak laki-lakinya jalan dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikian, ya. Sehingga dengan rasa cemburu itu dia bisa memperbaiki keluarganya. Dia bisa mengingatkan istrinya, "Dek, jangan bawa masuk ke rumah yang bukan mahram, kecuali abang ada di rumah," misalnya. Atau dia nasihati putrinya yang dia jalan bareng dengan cowoknya misalnya. Atau dia nasihati putranya yang dia berjalan bareng dengan ceweknya misalnya. Demikian, dan itu haram tentu. Ya, demikian ikhwatiddin. Jadi cemburu ini cemburu yang bagus, yang baik. Makanya kalau ada seorang ayah kemudian dia punya seorang anak gadis didatangi oleh seorang pria yang katanya cowoknya, kemudian dia pamit, "Pak, saya bawa ya si fulana
nanti kami pulang. Oh ya silakan, nggak apa-apa. Masya Allah, sopan kali dia begitu. Itu salah, itu dia nggak punya cemburu namanya. Masa ada seorang laki-laki bawa anak gadisnya, dibawa begitu saja, ya dibawa kemudian karena dengan bahasa santun pamit lantas dibolehkan. Ini nggak ada punya rasa cemburu, ya. Ini namanya tidak ada punya rasa cemburu, dan bapak seperti ini tuh dayus, ya. Itu dayus, tidak punya rasa cemburu, tidak akan mencium bau surga. Itu ikhwah. Kenapa? Karena dia membiarkan anaknya melakukan kemaksiatan. Wa ghiratun tudkhiluhun nar. Ada ghirah yang memasukkan dia cemburu tapi malah memasukkan dia ke dalam api neraka, ya, sebagaimana misal yang telah kita sebutkan tadi, dikarenakan dasarnya hanya buruk sangka, dengki, ya, dan kecintaan yang melebihi batas sehingga menempatkannya pada porsi yang tidak sewajarnya. Kemudian wal ghiratul mubah, di antara ghirah cemburu yang boleh, yaitu mahabbatu kasbil khair min ghairi tamannin li zawalihi anil ghair, yaitu keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang dengan tanpa menghilangkan kebaikan itu dari orang lain, ya. Misalnya begini ikhwah, seorang suami punya 2 istri ini misalnya, ya, karena memang muncul rasa cerita-cerita cemburu ini, ya, akan semakin hangat cerita cemburu apabila seorang itu punya istri lebih daripada 1. Jadi si istri ingin mendapatkan kecintaan lebih dari sang suami. Mendapatkan kecintaan lebih dari sang suami. Dengan tidak menghilangkan kecintaan suami kepada istri yang lain. Nah, itu dia. Ya, makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apabila seorang suami memiliki lebih daripada 1 istri, maka istri ini ya secara natural begitu, ya, secara fitrah mereka akan bersaing. Bersaing apa? Bersaing untuk memberikan servis yang lebih baik. Demikian, ya. Kalau 1, ya dia kan nggak punya saingan. Biasanya ketika bersaing berarti masing-masing akan terus memperbaiki servisnya, memperbaiki khidmatnya kepada sang suami. Yang tidak boleh, dia ingin mendapatkan kecintaan suaminya yang lebih dengan cara menghilangkan kecintaan suaminya kepada yang lain. Seperti dia minta agar menceraikan istrinya, atau dia menfitnah madunya misalnya, atau dia menggibahi madunya. Nah, maka dia nggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, misalnya ketika suami pas giliran di istri yang kedua, misalnya si istri kedua ini kan masya Allah dia berusaha lah untuk memberikan servis yang lebih lah dibandingkan yang lain. Harapannya begitu supaya suami juga lebih cinta. Namun dia melakukan apa? Dia juga melakukan ghibah, fitnah misalnya. Bang, kata kakak, maksudnya istri yang pertama, abang itu hitam kali orangnya, bau lagi misalnya, padahal tidak ada. Ini kan fitnah namanya, maka nggak dibolehkan, itu haram. Yang dia mengeluarkan ucapan-ucapan ini dikarenakan cemburu tadi itu. Jadi dia ingin mendapatkan cintanya, dia mau dia sendiri, sehingga madunya tidak mendapatkan sama sekali. Demikian. Kalau bisa disuruh cerai, ini yang diharamkan dalam syariat. Jadi kalau seorang istri dia berupaya agar suaminya lebih cinta dengan dia dengan tanpa mengurangi kecintaan dengan yang lain, ya, oleh sebab kecintaan suaminya kepada dia, maka ini dibolehkan. Famusara'atu zaujah ila ma yuhibbu zaujiha
wa tamanniha ayyakuna khairun min nasibiha min ghatul khairun min nasibiha. Perlombaan musara'atu, bersegeranya para istri, seorang istri untuk melakukan apa yang dicintai, apa yang disenangi oleh si suami, dan dengan harapan dia mendapatkan kebahagiaan yang baik dari suaminya, ya. Dengan harapan dia mendapatkan giliran kebaikan yang baik dari suaminya, bahagian yang baik dari suaminya. Minal ghiratil mubahah min ghairi idrarin bi ghair. Di antara ghirah yang mubah, cemburu yang mubah, yaitu tidak sampai memudaratkan yang lainnya. Wa qad jubila banati jinsiki an-nisa'u ala ghirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau, wahai para wanita, wahai para istri, ada sifat cemburu. Walau salima ahadun min nisa'il alamin min al-ghirati, jika seandainya wanita itu ada wanita yang selamat, bersih dari sifat cemburu, la sanallahu minha nisa'al Mustafa SAW, tentu yang paling berhak mendapatkan itu, yang paling dahulu melakukan itu, yang paling terdepan yang tidak punya sifat cemburu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalika faqad nuqilat anhunna akhbarun ajibatun minal ghirati syadida alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat berapa banyak riwayat-riwayat, ya, berapa banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana cemburunya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau. Itu banyak, ikhwah. Ya, kisah-kisah yang terkadang membuat kita tersenyum-senyum membacanya. Saya berikan contoh. Suatu malam itu Rasulullah kalau tidur bersama Aisyah, kalau beliau tidur malam itu kan tidak ada lampu, karena memang sunnahnya itu Rasulullah menyuruh supaya matikan lampu-lampu sentir yang ada apinya. Baik. Tengah malam Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari Rasulullah. Mana nih Rasulullah? Cari-cari, nggak ada. Ya. Cari-cari. Masalahnya kenapa dia cari-cari? Itu dia. Kenapa dia cari-cari? Dikarenakan apa? Cemburu. Jangan-jangan Rasulullah pergi ke tempat istri yang lain, gitulah kira-kira. Ya. Dan ketika dicari-cari, ternyata tangan beliau bertepatan di rambut Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun terbangun. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ja'aka ja'aki syaitanuki. Apa datang setanmu yang membisikkan was-was, ya, yang membisikkan was-was pada hatimu? Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar kalimat tersebut, beliau bertanya, apakah diriku ada setan? Ada setannya? Kata Rasulullah, ada. Setiap orang itu ada setannya. Lantas kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya lagi, lantas kalau anda ya Rasulullah, aku juga punya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku menang menghadapi setanku itu. Fa aslama, sehingga setanku menyerah. Demikian. Jadi di situ ikhwafiddin, ya, Rasulullah katakan ja'aki syaitanuki, apa datang setanmu yang membuatmu was-was? Jadi Rasulullah SAW sudah bisa membaca apa yang difikirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Suatu malam yang lain juga seperti itu, ya. Ternyata tidak ada Rasulullah di tempat tidur. Beliau cari, ternyata tangannya Aisyah radhiyallahu anha memegang kaki beliau, yang ternyata beliau sedang sholat. Demikian, ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian. Ya, ada yang lebih lagi, ikhwafiddin. Rasulullah SAW sering menyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha. Fa'athna alaihi athana'an hasanan. Beliau menyebut dan memuji Khadijah radhiyallahu anha dengan pujian yang luar biasa. Sampai kata Aisyah, dan itu Rasulullah menceritakan itu di hadapan Aisyah.
Sering diingat-ingat, sering disebut-sebut nama Khadijah. Hingga akhirnya Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qad abdalakallah khairam minha. Bukankah Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dibandingkan dia, Khadijah? Lantas ikhwafiddin, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ma abadalani Allahu azza wa jalla khairum minha. Sampai sekarang Allah belum menukar, menggantikan wanita yang lebih baik dari Khadijah. Mengapa ikhwah? Qad amanat bi wa kafarat bin nas. Dia wanita yang beriman kepadaku di saat orang-orang masih kafir kepadaku. Dia beriman kepadaku, masyarakat yang lainnya itu masih kufur, ingkar kepadaku. Wasaddaqatni, dia yang membenarkan aku. Idh kadzabanin nas, di saat orang-orang mendustaiku. Wasatni bimaliha idh haramanin nas, dan dia membantuku dengan hartanya di saat orang-orang tidak ada yang membantuku dengan hartanya. Kemudian wa razaqani Allahu waladaha idh haramani auladan nisa, dan dia yang memberikan aku anak sementara dari wanita lain tidak. Makanya ikhwafiddin radhiyallahu anha rahimakumullah, Khadijah itu Rasulullah SAW punya anak dari Khadijah, dari pernikahan beliau dengan Khadijah itu 6 orang, laki-laki 2, 4 perempuan, ya. Laki-laki Qasim dan Abdullah, kemudian yang perempuan 4, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi 6 orang anak beliau dari Khadijah radhiyallahu anha. 2 laki-laki, 4 perempuan. 2 laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah, 4 perempuan, ya 4 perempuan, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anhu. Ada 1 orang anak beliau dari Maria Qibti, ya. 1 orang yang bernama Ibrahim. Anak beliau yang laki-laki ini semuanya meninggal di saat masih kecil. Demikian ikhwafidin. Jadi kita kembali kepada kisah bagaimana cemburunya Aisyah radhiyallahu anha terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah katakan laqad ruziqtu hubbuha. Sungguh aku telah dianugerahkan kecintaan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sangkin memori dengan Khadijah itu luar biasa. Sulit dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, susah bersama, senang bersama. Sampai-sampai ikhwah, Khadijah radhiyallahu anha itu punya adik atau kakak namanya Halah. Yang suaranya, yang wajahnya sama seperti Khadijah. Satu hari Halah ini datang. Halah datang ke rumah Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Rasulullah menjawabnya dan mengatakan, Allahumma inna Halah, ya Allah itu Halah. Ya. Halah ini mengingatkan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Apa nggak cemburu Rasulullah Aisyah dengan Khadijah? Jadi Khadijah itu cemburu yang hebatnya itu terhadap Khadijah yang sudah meninggal. Itu dia. Ada satu kisah lain ikhwah, juga gara-gara cemburu, di mana ketika Rasulullah SAW pas giliran waktunya Aisyah radhiyallahu anha, beliau menerima tamu para sahabat. Para sahabat datang, ya bertemu dengan Rasulullah, bertemu Rasulullah. Saat itu Ummu Salamah mengantarkan makanan ke rumah ke rumah Rasulullah yang pada waktu itu di gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Maka datanglah pembantunya Ummu Salamah membawa kue. Melihat itu muncul marah Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, marah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan waktu dia, kenapa kok kirim-kirim makan gitulah kira-kira, ya. Mau cari-cari perhatian apa? Gitulah kira-kira. Namanya lagi marah, ikhwah. Lantas Aisyah radhiyallahu anha memukul piring tempat makanan dan jatuh dan berserakanlah makanan dan piringnya pecah. Lihat apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tahan dulu si pembantu. Kemudian beliau kumpulkan makanan-makanan yang berserakan. Beliau suruh Aisyah mengambil piring, ya, dan meletakkan makanan tersebut di piring yang pecah tadi, disatukan, ya, letakkan di situ, dan piring yang bagus itu diberikan kepada si pembantunya Ummu Salamah. Apa kata Rasulullah SAW sambil tersenyum? Gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Kulu, silahkan makan, ayo makan, lagi cemburu, itu biasa. Gitulah ikhwatiddin. Rasulullah tidak marah, Masya Allah, karena beliau tahu ini tabiat perempuan begitu, ya. Tabiat perempuannya cemburu seperti itu. Jadi Rasulullah bukan marah, malah tersenyum. Ya Allah, begini lagi cemburu ini, sampai bahasa kita menampel lah, ya, makanan sampai jatuh berantakan, berserakan. Demikian ikhwatiddin. Jadi Rasulullah hanya melihat Aisyah radhiyallahu anha dengan kondisi seperti itu, ya. Beliau hanya mengatakan sambil tersenyum, gharat ummukum, ibu kalian udah maklumi aja, itu sedang cemburu, udah makan. Demikian ikhwatiddin. Begitulah Rasulullah SAW memaklumi tentang kecemburuan istri-istri beliau. Makanya para ikhwah yang memiliki istri lebih daripada satu, jika terjadi yang seperti ini, ya saling cemburu, maka maklumilah, jangan dimarah-marah itu istri, ya. Kalau tidak ingin terjadi seperti itu, ya jangan nikah lebih daripada satu. Orang nikah satu aja ada cemburunya, apalagi lebih daripada satu. Ya harus pandai memanajemennya dan memaklumi hal itu, ya, dan harus memaklumi hal-hal seperti itu, ikhwah, ya. Jadi kita lihat demikianlah sabarnya Rasulullah SAW dengan kecemburuan istri-istri beliau. Saya tuh nggak bisa bayangkan seandainya terjadi di rumah kita seperti itu. Di depan tamu, istri kita nampel makanan, jatuh berantakan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, ya. Mungkin kita sudah nggak tahu lah apa yang terjadi setelah itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW memaklumi hal itu, ikhwah, ya. Jadi kata penulis, seandainya memang ada wanita yang memang bersih dari sifat cemburu, niscaya yang tidak cemburu itu yang pertama, yang paling terdepan, yang paling unggul adalah ya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu wahidatin minhunna tas'a ila an takuna afdal azwajihi. Dan masing-masing istri Rasulullah itu berupaya bagaimana agar mereka lah orang yang paling baik, yang paling hebat, yang paling yang paling unggul dalam menjadi seorang istri. Walakin hasyahunna minadh-dhulmi wa tajanni 'alal ghair. Tapi mereka tidak ada melakukan tindak kezaliman dan juga tidak ada melakukan tindak aniaya terhadap istri yang lain. Balkan ghiratuhunna dalilan 'ala 'azmi mahabbatihinna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecemburuan itu sebagai bukti bagaimana dalamnya, besarnya cintanya para istri Rasulullah SAW terhadap diri Rasulullah SAW. Wa ala karami khalqihi sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'ala tilkan nisa' ma'a kasratihinna yatasabaqana ila hubbihi wa qurbi minhu. Dan ini juga menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW, di mana beliau pandai memanajemen istri-istri beliau sehingga tidak ada yang saling menzalimi, bahkan mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan beliau, berlomba untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi
Itulah yang namanya cemburu. Kemudian fa innamal madhmum minal ghirati huwa ma yasilu ila surin minha. Sesungguhnya cemburu yang tercela yaitu apabila cemburu tersebut sampai pada bentuk-bentuk sebagai berikut, sampai pada tindakan-tindakan sebagai berikut yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi ikhwah pemirsa yang ingin bertanya silakan kirimkan pesan Anda di 0895 6113 27778. Pertanyaan, jika suami berzina dan seorang istri bertahan dengan kondisi psikologis yang sakit, apakah baktinya untuk suami akan diterima Allah? Allah terima, bukankah syarat terimanya amal salah satu adalah ikhlas? Jika suami berzina dan seorang istri bertahan dengan kondisi psikologis yang sakit, apakah baktinya untuk suami akan diterima? Bukankah syarat terimanya amalan satu-satunya adalah ikhlas? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Si suami berzina begitu, sementara si istri bertahan. Ya, sebenarnya bertahannya itu tidak ada masalah. Ya. Bertahannya terhadap dengan suami seperti itu ada masalah, dikarenakan mungkin di sini dikatakan posisinya dia sedang sakit begitu kan. Kalaupun dia bercerai juga tidak, maslahatnya tidak ada yang lebih besar maslahat untuk dirinya. Maka ya dia sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya tugas si istri yaitu memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada suami bahwasanya ini nggak dibenarkan dan seterusnya. Demikian. Jadi tidak harus dia pisah karena maksiat itu yang melakukan adalah suami. Ya. Maksiat itu yang melakukannya adalah sang suami. Jika seandainya dia merasa maksiat ini akan bermudarat kepada anak-anaknya, ya, bahkan akan berpengaruh terhadap dirinya, maka silakan, boleh dia minta cerai. Karena kemaksiatan dilakukan oleh sang suami. Namun kalau dia rasa maslahatnya untuk bercerai tidak lebih baik, tidak lebih besar ketimbang dia tidak bercerai, maka dia bertahan karena itu adalah maksiat suaminya. Namun dia tetap bersabar terus mengingatkan sang suami. Di sini pertanyaan menyebutkan nama seorang ustadz. Saya berharap setiap pertanyaan jangan menyebutkan nama seorang ustadz. Ya, kalaupun dia berpendapat demikian, ya, maka tidak masalah, namun saya berharap setiap pertanyaan jangan menyebutkan nama seorang ustadz. Bismillah, assalamualaikum ustadz. Suami ana satu kantor dengan sama wanita non muslim. Akhirnya mereka selingkuh sudah hampir 5 tahun. Semua bukti ada. Ana suruh pindah kantor, alasannya udah biasa makan enak dengan gaji besar. Apakah boleh saya minta ke bosnya untuk dipisahkan dengan cara dimutasi atau minta dipensiunkan dini? Suami sudah beberapa kali tawari kerja temennya, namun tidak mau. Ya, kalau kira-kira memang itu cara yang terbaik untuk memisahkan mereka, ya, sehingga si suami bisa melupakan si perempuan tersebut, si perempuan selingkuhannya, maksiat yang dia lakukan, yang nggak ada masalah. Karena pindah kerja, pensiun dini, ini kan satu hal yang nggak ada melanggar syariat. Justru kalau seandainya itulah cara satu-satunya agar si suami bisa terlepas dari belenggu kemaksiatan tersebut, maka kita bisa katakan itu menjadi wajib. Ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna seseorang itu melakukan kewajiban kecuali dengan satu itu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Demikian juga ma la yutimmu, sesuatu yang tidak bisa seorang menghindari suatu perkara yang haram kecuali sesuatu ini, maka sesuatu ini menjadinya wajib. Demikian ikhwah. Nah, misalnya ini, ya, seperti ini, suami
suami melakukan perselingkuhan, perzinahanlah, kita artikan selingkuh di sini zina ya. Perzinahanlah dengan seorang wanita. Di mana sudah dinasihati tidak bisa, ada salah satu caranya yaitu dengan cara memutasikan dia atau mempensiunkan dini dia. Memutasikan, mempensiunkan dini ini kan bukan perkara yang diharamkan, boleh. Tapi demi untuk agar dia terlepas dari belenggu tersebut, maka mutasi itu jadi wajib. Jika memang itulah yang memang bisa melepaskan dia dari belenggu tersebut. Si A misalnya, dia berada di kampungnya. Ternyata di kampungnya itu kampung narkoba. Si anak sudah mulai candu dengan narkoba. Sudah dinasihati tidak bisa. Kenapa? Teman-temannya semua pemakai. Jadi bagaimana? Dengan cara bagaimana? Tidak ada cara lain selain harus pindah rumah dari sini. Maka pindah rumah yang hukum asalnya itu adalah mubah, serah kita mau pindah ke sana, pindah kemari, tidak ada hukumnya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah melepaskan anak kita dari belenggu kemaksiatan, maka bisa saja pindah kita itu menjadi berhukum wajib. Ya, bisa pindah itu menjadi wajib. Kenapa? Untuk menyelamatkan anak kita, keluarga kita dari belenggu kemaksiatan. Jadi boleh, nggak ada masalah. Ya, kasus ini jika memang itulah caranya nggak ada masalah, nggak berdosa. Ustadz, jika ada seorang perempuan yang sudah menikah lalu bercerai, tapi belum pernah digauli oleh suaminya, apakah dia harus mengembalikan mahar kepada suaminya tersebut atau gimana Ustadz? Baik, ikhwah, wanita yang ditalak suaminya belum dijamah oleh suaminya, min qabli ayyamasuhunna, dan sebelum disentuh oleh suaminya, yamasuhunna, sebelum disentuh oleh suaminya. Maksudnya bukan sentuh begini, tapi hubungan intim, belum melakukan hubungan badan. Maka dalam masalah ini boleh bercerai mereka memulangkan setengah dari maharnya, nggak semua, setengah dari maharnya. Kemudian kalau mau dia pulangkan semua juga nggak ada masalah. Baik suami memulangkan semua, misalnya maharnya 10 gram emas, seharusnya ya kewajiban suami itu memulangkan setengah dari mahar si istri. Ya, kalau seandainya si suami memulangkan semua 10 gram kepada istri juga nggak masalah, atau istri memaafkan, udahlah nggak apa-apa, untuk abang aja itu yang 10 gram. Si istri memulangkan 10 gram, 5 gram, ya, 5 gram. Kalau seandainya si suami mengatakan udahlah nggak apa-apa, nggak usah dipulangkan, misalnya, ya, atau si istri memulangkan emasnya kepada yang 10 gram itu kepada suami, juga nggak ada masalah. Demikian ikhwafiddin. Ya, jadi dalam masalah ini mahar yang dikembalikan itu setengah dari mahar yang sudah diambil oleh si wanita, dan si wanita tersebut tidak ada iddahnya, ya, tidak ada iddahnya. Allahu a'lam bissawab. Baik ikhwah, saya kira itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.